Jadi awal mulanya nemuin Charlie itu bagaimana itu? Iya sebenarnya sih nggak banyak orang tahu ya sebenarnya bahwa mungkin ada beberapa saksi teman-teman gitaris juga. Dulu kan kita sempat bikin itu sebelum ST12 itu ada band namanya. Oke, kembali lagi kita di Who Knows Time, Never Hesitate. Who knows? Time. Never hesitate. Ya, kali ini kita udah ada Bang Pepep dari Setia. Dari ST12. Buset. Bagaimana Bang Pepep? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Konser kemarin meriah. Meriah, Di sangat meriah. negeri jiran sana ya? Iya. Buset. Keren. Line up-nya siapa aja? Ada Charlie, ada Firman, ada Azama. Ada Charlie, ada Firman, ada Hazamah. Hazamah. Wah, itu head tuh ya. Head Dia to head, nama- Wes. seru. Drum Om Pepep semua. Semua drum. Wah. Kalau bahasa Belandanya sili tinggang. Apa itu? Saling head to head. Siap. Gimana Bang Nui? Ya ini sih Nampaknya lagi sakit ini. ini oh iya saya sebenarnya lagi batuk gitu kan, sini ngerokok semua jadi saya Oh pakai iya. masker Nggak apa-apa, gitu. nggak apa-apa. Oh ya, Dipakai aja, saya pakai dipakai aja. aja. Oke. Daripada nanti kenapa-napa kan? Iya. Gimana Bang Pek? Saya dengar sejarahnya itu ST12 itu Stasiun Hall 12. Stasiun Timur. Oh Stasiun Timur. Stasiun Timur salah nomor itu 12. berarti. Timur. Kalau stasiun hall itu yang itu pergedel itu. Pergedel Oh iya. Oh itu di situ itu ya. stasiun hall. Yang ada sate apa sana tuh? Sate Hadori. Sate Hadori, oh iya. Saya pernah latihan di situ tuh dulu. Iya benar. Ada sudah latihan juga Ada kan dulu sudah kan latihan. ya. Jadi emang who knows people, Bang Pepep ini seorang apa ya, musisi yang emang mungkin dari kecil ya sudah Dari suka kecil. musik ya. Bang produser. Dan dia produser juga. Awal juga ST12 produser Om Pepep kan? Ya. Dari awal ya? Album 1, album 2. Iya. Itu ceritanya gimana sampai memproduseri band sendiri? Ceritakan itu. Iya sebenarnya sih berawal dari ngeband sih sebenarnya dari ngeband karena waktu tahun 97 juga aku pernah rekaman juga dengan band Olive, waktu itu dipegang Pak Iwan Blackboard. Oh ya. Ya waktu itu satu kompilasi dengan Gaya ada 4 Yang studionya di Sentul Oh, itu ya? Ya. Iya. Enggak, studionya masih di Oh, masih? Muara Karang, Pantai Mutiara itu. Ya Blackboard itu. Blackboard kan, itu, dia. Mas Tasman di situ almarhum. Masih di situ dulu. Saya pernah rekaman di sana bareng Kafein dulu saya. Ah iya, kafein Ya, di situ betul. Blackboard Kan itu. kafein kalau nggak salah New Metro ya. Ya, New Metro itu Metro, masih menantunya Pak Iwan. Pak Iwan, Ya. betul. Ada Ciyung Yung ya. Ah, masih muda. Bu Yung Yung masih muda. Masih muda ya. Iya. Nah, sekarang? Sekarang udah pegang pelangi kan kalau nggak Iya, salah. iya sih. Udah Udah ini ya, udah Grow up. mewarisi ya. mewarisi Iya. Pak Iwan. Jadi bagaimana lagi nih? Kayak masih terlalu formal Bang Nui nih. Formal, formal. Jadi gimana nih, Bang Wira? Apa? saya nggak pakai kacamata nih, coba apa cariin kacamata dong. Jadi awal mulanya nemuin Charlie itu bagaimana itu? Iya sebenarnya sih nggak banyak orang tahu ya sebenarnya bahwa mungkin ada beberapa saksi teman-teman gitaris juga. Dulu kan kita sempat bikin itu sebelum ST12 itu ada band namanya lupa ya. Aku gitarisnya Jam-Jam Jampa. Oh iya, aku tahu siapa ya. Jam-Jam dulu berdua. Sempat sebenarnya dulu waktu audisi itu Ivan namanya. Cuman Ivan tuh datang ke studio bareng Charlie. Oh, Ivan tuh gitaris. Enggak, itu Oh, vokalis. Ya. Oh, iya. Kita lagi nyari vokalis, Ivan tag vokal, cobain di studio beres, terus Charlie tiba-tiba aku mulai coba nggak gitu loh. Begitu Charlie coba, gue tertarik gitu loh. Tertarik, ya itu Jam-Jam juga tahu persis peristiwa itu sampai akhirnya mulai aku ketemu Iman Lochnes waktu itu karena Iman Lochnes kenal dari tahun 97 juga. Bareng ngisi-ngisi lagu di Proson di Jalan Muara tuh. Oh iya, jalan Tegalaga. orang autista daerah Tegalaga situ ya? Tegalega. Ya. Dulu kan sering ngisi lagu-lagu sama Kang Iman Gaya dulu Pep. Almarhum ya? Almarhum. Iya. Pep ini ada yang ngisi lagu, produknya si ini, produknya Blackboard ini gitu loh Mas. Jadi session player di situ.
kenal Iman, ajak lah Iman waktu itu. Dijak sampai Iman ngomong waktu itu, almarhum bilang, Pep, ini kalau bisa jadi band terakhir. Nah, ST12 itu berdua dulu. Pep apa? Iman. Oh, berdua ya. Berdua, awal. Iman almarhum. Ya. Baru akhirnya aku ngerekomendasiin untuk bawa Charlie. Kata Iman, boleh deh bawa dulu. Gue mau lihat dulu, kata Iman gitu. Iman kan dia tipikal gitaris yang perfeksionis ya. Jadi dia pengen lihat, begitu lihat, setuju. Gitu Nos People. Saat itu belum ada basis ya? Belum ada basis. Nah, memang dulu formatnya kan memang bertiga. Lalu aku ngajak Pepeng satu lagi gitaris. Karena Pepeng tuh dulu ngeband sama kakak aku main di kafe. Gitu, main di kafe. Waktu di Olive juga Pepeng juga ikut gabung di Blackboard itu juga bareng. Jadi waktu di ST aku ajak Pepeng lagi jadi berempat. Iya. Gitu loh. Nah, pada saat proses tag recording ATSL pertama itu sebenarnya Iman sempat mau ngajak Buce. Buce, tapi Buce di Utopia, Buce Gypsy Cat. Gypsy Cat, ya, Buce Gypsy Cat. Tapi ternyata di Utopia akhirnya dapat Indra. Tapi ternyata proses peralihan. Buce ternyata keluar dari Utopia, Indra masuk. Jadi kita pakai Indra tuh pas Indra baru masuk di Utopia. Oh. Jadi nggak banyak orang tahu bahwa 4 album pertama ST12 tuh yang ngisi semua Indra. Oh, gitu ya. Iya. Empat album 4 guys. album ST Jalan Terbaik, ke album Puspa, Repackage, sama album keempat tuh. Itu yang semua yang ngisi Indra. Dan sekarang Indra jadi member ya? Member. Oh, udah fix. Iya. Keluar dari Utopia ya. Aku karena kan waktu itu nggak tahu, aku juga Utopia mungkin ada vakum atau gimana gitu, nggak tahu juga. Sehingga Indra akhirnya merapat jadi member di ST12. Nah gitu guys. Apalagi Om? Yang seru. Ini nanya yang seru-seru Iya, aja. nanya yang seru-seru. Nanya apa lagi gitu ya? Kayaknya banyak orang udah tahu deh ini. Iya, sebenarnya gitu. Sebetulnya. Dia udah bosen juga ditanya ini. Iya, pasti banyak. Sejarah apa? Kayak saya juga gitu. Iya ya. Kalau ditanya, Nah, di sini udah ada template-nya. iya. Ada pencetannya. Ada pencetan. Kalau album udah berapa ya total? Sampai sekarang 8. 8 ya. Oke, 8 produktif juga sih sebenarnya. Iya, Ya, 8. Belum yang single-single ya. Iya, tambah yang single. Terus sempat ada Om Firman juga ya memperkuat Ya, ST ya. jadi waktu Charlie keluar dari ST12 2011 pada saat itu, terus aku sempat vakum setahun waktu itu karena memang jujur aja waktu masanya ST12 itu hampir aku nggak bisa pulang ke rumah. Oh iya. Tur terus. Terus manggung Wah, terus sampai akhirnya begitu memang Charlie keluar, kesempatan aku juga untuk istirahat dulu lah. Baru di tahun 2012 aku ketemu vokalis. Nah, ini ada cerita lucu. Wah, apa nih yang Ada cerita menarik. Jadi pada saat aku lagi asik-asik vakum, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada badai, ada telepon Kang Abuy, Abu vokalis? Keong Racun, Oh iya. pencipta lagu Pencipta Keong lagu. Racun. Telepon, Pep lagi di mana? Di rumah. Ngapain? Lagi nongkrong aja. Pep, besok ada produser Malaysia, namanya Mr. Dexter, MVM Record di Malaysia. Mau ketemu. Hah? Ngapain, gue bilang? Gak tahu, pengen ketemu. Dia mau ke Bandung. Oke. Ketemu di Bandung. Begitu ngobrol-ngobrol segala macam, Pep, kita nak sign you punya band, dia bilang. Oke, gue bilang. Tapi gue nggak punya vokalis, kan tahu sendiri ya. Iya. Charlie baru keluar. Tak apa, dia bilang. Gak apa-apa. Kamu mana lagu kamu? Tapi kan gue nggak ada guide vokal. Nggak apa-apa, kamu aja nyanyi. Waduh, gue bilang ya udahlah, gue bikin di rumah, kasihin 10 lagu. Terutama lagu yang putih-putih melati itu. Baru dia dengar sekali, oke, gua sign. Bingung nggak? Vokalis belum ada, yang nyanyi juga gua. Masih demo kan? Masih demo jelas, masih demo. Gua juga dulu bikin drumnya pakai BFD, zaman Iya. dulu ya, BFD ya. BFD ya. Dulu bikinnya di situ, tiba-tiba disuruh rekaman. Gua belum ada vokalis, ngapa? Yuk cari aja vokalis. Dan alhamdulillah banget, itu rezeki dari Allah juga. Aku dapat advance-nya besar. Wah. Alhamdulillah ya. Iya, Tahun berapa itu? 2012. 2012 ya. Akhirnya aku cari vokalis, ketemu, rekaman lah. Begitu edar di 4 negara, langsung dapat 16 platinum. Alhamdulillah ya. Dari berapa negara itu? Dari 4 negara. Dari 4 negara ya. 4 negara. Minus Indonesia. Itu namanya ST12 ya? ST12 tetap. Karena memang ST12 foundernya kan Oh iya, foundernya ya. Oke. gitu. Nah,
disitulah bagian dari salah satu observasi Pepep dalam bermusik bahwa brand sebuah vokalis itu memang sangat menentukan, tapi juga jangan lupa bahwa sebuah lagu itu juga sangat menentukan juga untuk ke pasar. Jadi Pepep punya observasi bahwa ternyata ujung-ujungnya masyarakat dan penikmat musik itu kembali ke lagu. Kalau Iya, lagunya betul. memang enak, tetap enak siapapun yang nyanyikan. Walaupun juga jujur kita akui bahwa Charlie punya sosok yang kuat di ST12 pada saat itu. Tapi alhamdulillah survei membuktikan juga ternyata dengan vokalis aku yang baru Rido itu kita dapat 16 platinum Ya, ya. gitu loh. Mungkin secara sosok nggak dapat, tapi secara lagu kita berhasil. Ya, ya. Itu makanya dari sejak itu ST12 aku tetapin dari 2013 itu bahwa ST12 there is not a band, but ST12 is a brand. Jadi aku jadikan sebuah ST12 itu sebuah brand, bukan sebuah band. Iya. Kalau sebuah band akan menjadikan kita sebuah personil yang punya member nantinya. Tapi kalau brand Bisa siapa aja gitu ya. bisa siapa aja. Jadi Bisa yang member kolaborasi dengan siapa aja ya. yes, member itu cuma aku sama Indra aja. Jadi 2013 ada Dimas, ada Jay, sampai akhir ada Firman, ada Aris. Sekarang Aris ya. Aris gitu loh. Nanti juga dengan siapa aja. Artinya bahwa secara berkreasi, berkarya, gue bisa lebih luas, lebih bisa nge-explore tanpa meninggalkan benang merah Melayunya, tapi bisa mencoba beradaptasi dengan karakter atau timbre vokal yang berbeda-beda. Itu jauh lebih challenge, lebih menantang Iya untuk benar. nge-explore. Karena beda-beda vokalis nanti Ya, ya. beda-beda vokalis, tapi mempertahankan warna ST12-nya itu tantangan tersendiri. Ya. Gitu. Ya, sebenarnya Walaupun memang terjadi pro kontra ya. Iya. Sampai detik ini aja ada yang ada yang nanya kalau kita setiap posting atau kita konser, ST12 nggak mau nonton lah. Kenapa vokalisnya ganti-ganti melulu? Jadi orang masih berpikir paradigma berpikir mindsetnya adalah sebuah band tuh harus vokalisnya member gitu. Iya. emang sangat jarang sekali ya. Iya jarang. Ya, jarang sekali. Sebenarnya Kang Neo sudah banyak sih dilakukan di luar negeri. Di luar negeri banyak ya, Banyak. yang project-project gitu Iya, ya. kayak Santana kan, satu album Iya. itu Maria berbeda penyanyinya, Corazon berbeda Iya, penyanyinya, tapi tetap dia punya brand Santana aja satu. Santana ya. Bener. Gitu. Sebenarnya udah banyak dilakukan sih. Sekarang Dewa kayak gitu ya. Dewa. Jadi Jadi- kemarin. Ya, justru dengan kejadian ini membuat orang terbuka bahwa merubah pakem-pakem yang sebenarnya jangan dikotak-kotakin musisi. Makanya kalau kita lihat dulu tahun-tahun 90 2000-an gitu, kalau kita lihat Slash bisa berkolaborasi sama ini, dia bisa bikin album di sini. Iya. Ya, memang ekspresi musisi itu jangan dibatasi gitu. Iya betul. Kadang-kadang ini gitaris ini kok bisa ngeband sama ini gitu loh. Karena di luar negeri itu mereka sangat fair dan memang benar-benar tidak membatasi kreativitas sebagai musisi. Iya. Di kita kan tahu sendiri lah, kontrak label kita kan agak mengikat ya. Iya. Agak ketat gitu loh. Padahal kalau kita bicara ketat-ketat no problem juga, asal tinggal labelnya berani bayar berapa untuk kita nggak boleh pergi kemana-mana gitu. Iya betul. Kalau cuman bicara tentang lagu aja, oke kita kontrak 10 lagu ya dah, gue serahin 10 lagu selesai kan. Iya sudah. Ya, harusnya kan aku bisa dengan siapa aja harusnya. Karena kan label kita jualannya industrinya lagu bukan badan. Iya kan, logikanya kan seperti itu. Tapi kenyataannya kan enggak. Kadang-kadang badan kita nggak bisa pergi juga. Kecuali kalau kita model, bintang film yang tubuh kita bisa dieksplor. Iya benar. Benar nggak sih? Benar. Mungkin kalau alasan label itu mungkin dari image kali, brand secara personalnya, apa personanya gitu kan, Betul. personalnya gitu. Tapi ada plus minus. Di saat satu brand personel itu justru dapat mengembangkan di sisi-sisi yang lain, kan mengangkat brand utamanya. Ya, angkat Sebenarnya si band brandnya utamanya. itu kan. Contoh kayak Slash mau kayak apapun bikin Slash Snap Pit ya. Ya. Tetap aja Slash Guns N' Roses. Iya benar. Benar kan image-nya gitu loh. Justru dia naik sebenarnya. Karena tergantung kita mau ngebentuk image aja, brand image aja. Benar. Opininya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ST12 sudah lakukan itu dan alhamdulillah berhasil. Yang terpenting cuma satu, ST12 selalu tetap berkarya, itu aja. Iya. Unos ya. Ya, Unos. itulah, unos ya. Karena kan musisi itu yang dilihat ya karyanya lah. Iya, benar. Karyanya. Inspirasi Om Pepep siapa ya? Oh banyak banget. Aku di rumah punya perbenaran kaset banyak.
dari kapan? luar, dari Indonesia. Contoh nggak usah jauh-jauh. Ini mau sedikit berbagi aja sedikit. Ya. Kalau kita sebagai musisi seharusnya ini bukan mengajarin ya, bukan berbagi aja. Berbagi nggak apa-apa. Berbagi. Sebagai seorang musisi harusnya jangan memilah dan memilih sebuah genre musik. Genre musik ya. Karena setiap genre musik itu punya kelebihan tersendiri. Makanya anak muda sekarang juga harus banyak referensi untuk menambah keilmuan dia, knowledge dia tentang bermusik, baik itu how to good quality sound, skill dan apapun, termasuk perform. Iya. Stylist perform. Kita kan juga banyak lihat konser-konser bule itu banyak kita contoh. Nah, kalau kita bicara tentang Indonesia, for example, adalah apa kelebihan dari dangdut? Gendang ya sih. Ya, gendang kan. Goyangnya. Nah, Biduannya dong. betul. Dan ternyata kelebihan dari dangdut itu adalah di saat suara gendang bunyi, penyanyinya belum naik orang udah goyang. Iya, Ya. Itu nggak ditemuin di musik yang lain. Belum naik, orang udah joget ya. Penonton udah joget, mau pejabat manapun ikut joget lah. Nah itu kelebihan, artinya bahwa dangdut itu punya beat. Nah itu yang Pepep Sadur di ST12. Jangan kau menolak, itu kekuatan ST12 itu di beat, digoyang. Ya. Kalaupun dia main lagu slow, tetap slownya tuh ngenyot, ngayun. Ayun, ya. Memang susah. Tapi ya itulah kekuatan dari ST. Makanya kalau ST12 manggung yang kita perhatiin bukan gitar 1, gitar 2, karena dia memainkan rhythm section. Di ST12 itu kekuatannya justru di rhythm. Dia hitam ya. Dan survei membuktikan anak zaman sekarang rata-rata rhythmnya lemah. Iya ya. Padahal rhythm pengamen. Genjreng. Anak sekarang Pak udah coba beberapa additional player, rata-rata jeng down terus. Kadang dia mau untuk ngocok ini yang Padahal simple, basic gitu ya. basic gitu. Basic ya. benar. Ya, jadi mungkin pandangan anak sekarang udah terlalu jauh ekspektasinya pada hal yang basic. Padahal musik nggak perlu segitunya sih. Iya, silakan saja. Kita sih nggak ngelarang ya orang mau coba explore skill sejauh mana. Gua mau main idealis gimana. Kita nggak ngelarang. Semua punya segmennya. Tapi untuk masalah ST12, aku udah punya pakem sendiri untuk jadi benang merah. Rhythm section di ST12 itu yang sangat kita jaga sampai detik ini. Iya benar. Originalitasnya yang kita jaga. Nah itu kalau yang penasaran ya dari ST12 selama saya memperhatikan itu kan. Aduh, Iya, dari dulu saya udah diperhatikan sama senior, aduh. Oh, perhatikan. Iya, saya yang penasaran itu kan lagunya dulu atau vokalnya yang menjadikan ya menurut saya sih ya pas zaman dulu Charlie sih gitu kan. Itu apa ya? Kayak ngeblend gitu. Iya, memang itu satu kesatuan ya. Walaupun kita punya satu mindset yang memang sudah kita setting di awal. Contoh, sebelum ada ST, memang Papa juga dilahirkan dalam keluarga yang turunan Sumatera. Iya. Jadi ibu bapak orang Sumatera Barat. Basic Melayu ya. Ya, punya basic basic Melayu. Dan memang Papa sangat mempelajari observasi bahwa konsep Melayu itu kayak apa sebenarnya. Sebenarnya kalau kita pelajari juga dulu bahwa Indonesia ini kan sebenarnya band-band yang meledak atau nyanyi yang meledak kebanyakan minor. Melayu itu kan dominasi minor. Iya. Sebenarnya. Dan dari dulu juga band udah banyak minor. Cuma mereka nggak berani declare aja bahwa saya adalah aliran pop Melayu. Iya. Kayak selorok dulu banyak minor, Konidio, Iya. Pop Mercury, Betul. ya kan? Iya. Minor sebenarnya. Artinya termasuk lagu-lagu Peter Pan, lagu-lagu Dewa. Iya. Kalau kita pelajari, kita bedah banyak dominasi minor. Makanya telinga Indonesia sangat familiar dengan notasi minor. Iya. Nah, itu yang Papa pelajari dari beberapa sumber. Kenapa sih band ini tahun sekian meledaknya ini, tahun sekian meledaknya band ini, solo Papa kumpulin, ternyata hampir rata-rata mereka dominasi di minor. Iya. Dari situ Papa simpulkan bahwa telinga kita nggak jauh dengan notasi minor. Nah, tinggal Papa kembangkan minor ini dikemas mau kayak apa. Ternyata minor ini adalah sumber dari basic musik Melayu. Iya. Nah, disitulah Papa coba untuk declare, untuk lebih menekankan, lebih menegaskan. Begitu dapat Charlie juga, Papa lebih menegaskan untuk bermain tidak hanya dari musik, tapi dari cara bernyanyinya pun kita coba untuk ditekankan lebih jelas cengkoknya. Iya. Cuman kita sendiri juga nggak mau, Papa juga kadang-kadang di studio sering ketemu anak-anak muda gitu loh.
untuk memberikan memberikan semangat dia dan cara berpikirnya yang PWP coba rubah. PWP bilang ke mereka, coba anak-anak sekarang jangan coba jadi follower, tapi belajar untuk merubah otaknya untuk jadi trendsetter. Ya. Iya, benar. Jadi kita harus latih otak kita untuk jadi anti mainstream, jangan mainstream. Ya. Gitu loh. Kita jangan takut di Indonesia sendiri. Bule aja banyak yang menyadar konsep-konsep kita. Melayu itu adalah original musik Indonesia. Iya. Tapi bukan berarti gua main tradisional juga. Gua main kolintang atau main angka juga gitu. Nggak bisa, satu nggak bisa. Iya. Kedua juga maksud aku bukan ke sana arahnya. Tetap bisa dikembangkan, makanya ST12 salah satunya pengembangannya cuma dikemas dengan konsep modern, quality sound yang kita pilih benar-benar, lick-licknya, feel-feelnya modern gitu. Karena budaya Barat itu menurut aku belum tentu bisa semua diabsorb, diserap 100% di Indonesia. Iya. Mereka kan banyak mayor ya, cenderung banyak mayor. Mungkin kalau saya Eropa, Inggris tuh mungkin banyak minor menurut saya. Inggris ya. Inggris, Amerika itu ya mayor. Amerika mayor. Tuh Amerika mayor. Ayo. Makanya kalau aku Amerika minor aku. makanya kalau kita lihat aku coba ngasih tahu ke teman-teman yang muda aja, aku sempat ngasih, mungkin aku udah beberapa di podcast bilang kita kasih contoh seperti Bon Jovi aja. Iya. Bon Jovi basic musiknya apa? Bukan genre ya, basic musiknya. Orang banyak bilang rock, bukan. Justru basic musik dari Bon Jovi itu menurut aku country. Ya. Makanya di album Young Guns itu kental sekali country. Makanya dibikin film cowboynya, Santa Fe, Blazer of Glory, Iya. kental sekali. Iya, itu Ricky kental Sambora. sih. Ya. Iya. Nah kalau kita tarik lagi, country itu adalah original musik mana? Amerika. Artinya seorang Bon Jovi saja tidak malu membawakan dengan konsep musik. Musik daerah dia ya. Iya country. Kenapa kita harus malu gitu? Iya, benar. Tuh terbukti yang di karaoke juga yang nyanyiin kan lagu minor itu tadi. Iya, cuman kemasnya modern silakan, referensi banyak. Mau ngambil agak British, mau ngambil kayak Britpop silakan. Itu sebagian dari perkembangan zaman ya, kita nggak bisa tahan itu. Justru kalau menurut saya sih ST12 berhasil mendobrak ya, maksudnya dengan orang pop Melayu kan pertamanya. Iya. Dan itu menurut saya sih satu langkah yang keren gitu kan. Alhamdulillah Iya. banget. Karena kalau saya sih ngelihat musik tidak, musik ini emang benar kata Kang Pepep tadi, jadi emang Terus gimana Om itu apa? Selama 5 tahun ini apa banyak ST12 tuh single-singlenya apa? Aduh, lagu-lagunya banyak yang viral lagi tuh gimana? Berdampak nggak kayak apa aja sih yang viral tuh? Iya terlalu banyak ya apa sih? hampir 5 lagu itu viral lagi, ada terlalu, ku terjatuh, Putri Iklan. pacar lagi, putri Terakhir, iklan, ya. sekarang juga lagi ATSL naik lagi. Oh, TSL lagi Iya, naik lagi ya. sekarang nyanyiin cewek, aku juga nggak tahu tuh siapa yang nyanyi. Pantas video klipnya lagi banyak beredar ya. Iya. Muncul-muncul lagi. Tapi terlepas dari fenomenal kenapa naik, karena memang terlepas dari strategi promo sebuah label dan publishing. Karena itu kan merekap untuk mendaur ulang itu supaya dapat pundi-pundi lagi lagu-lagu lama. Itu kan bagian dari strategi publishing maupun dari strategi label. Tapi terlepas dari itu adalah bagaimana sebenarnya kita menciptakan sebuah lagu yang abadi kan. Itu sebenarnya PR-nya kan. Makanya musik-musik barat itu jauh lebih abadi. Kenapa ya? Karena memang mereka tuh bikin musik tuh benar-benar dipikir. Banyak orang mungkin ini perpikiran aku aja menurut survei, banyak orang fokus kalau bikin musik tuh hanya kepada nada, langgam, lirik tanpa dia pikirkan masalah aransemen, tanpa dia pikirkan masalah frekuensi. Kenapa makanya musik bule itu lebar? Karena dia tahu bagaimana menempatkan ornamen posisi dalam instrumen sehingga mereka dapat membagi frekuensi itu secara sempurna. Kadang-kadang kita terlalu banyak ornamen, ada frekuensi yang tertabrak. Contohnya kalau kita mau ngecek mute aja satu ngaruh nggak? Kalau nggak ngaruh berarti nggak terlalu signifikan itu isian-isian. Pas di mute enak ya. Di mute malah enak. Iya benar. Itu sangat terjadi. Makanya kalau kita lihat bule kadang-kadang mereka lebih berani, kalau perlu vokal sama gitar aja udah enak, udah cukup bagi dia. Karena kan memang lagu ini untuk dipublish, didengarkan orang gitu loh. Iya benar. Nah contoh satu yang paling gampang, aku nggak tahu lah, mungkin musisi yang lain berpikir kayak aku apa enggak gitu. Kebanyakan di Indonesia tuh orang kalau bikin lagu, ini menurut survei PPP ya dari tahun 90, kebanyakan orang Indonesia tuh kalau bikin lagu selalu masuk vokal tuh jatuhnya di satu.
Nggak pernah di up ya. nggak pernah di up. Iya. Banyak. Itu aku ceritain ke Charlie. Selalu kalau gitar tuh jatuhnya di bawah. Selalu kalau jatuh masuk vokal jatuhnya di kick. Gitu. Kalau bule rata-rata 80% selalu jatuhnya di up. Coba mau lagu apa aja silakan cek. Jadi kalau misalnya jatuh vokal, not pertama vokal jatuh itu di up, berarti kan drum di bawah tuh. Iya dong, satunya Iya, kan di iya. bawah. Terus aku Iya. tak bisa Nah, di up ya. di atas kan? Iya. Nah, berarti drum di bawah, bass di bawah, gitar yang naik ke atas ke bawah kan, karena dia strumming. Nah, dari logika kita berpikir saja, artinya dalam relnya mereka punya frekuensi pasti lebar. Logikanya aja. Karena nggak barengan semua ya. Iya. Makanya di Indonesia kebanyakan semua jatuhnya satu barang begini semua udah. Vokal satu, gitar satu, drum satu, bass satu begini. Nggak jelek ya, bukan. Berbagi aja. Nah, semuanya jadi begini. Kadang-kadang kayak Kang Wira atau Kang Noi pernah dengar nggak kadang-kadang orang ngasih demo dengar verse awal kayak lama gitu. Iya, kesel gitu. Kesel kayak bosan gitu kan. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Iya, Iya kan? Kesel lama gitu lah lagu kayak gitu. Tapi kadang lagu juga lagu panjang nih. Tapi kalau misalnya sampai 4-5 menit tapi karena lagunya enak dapat Apa, gitu kan. nggak kerasa lama Nggak ya? kerasa Nggak lama. kerasa lama. Tapi ada lagu bentar tapi Kapan beresnya tadi kan nih? ada dilihat cuma 3 menit tapi kenapa ini kok lama lagu gitu kan. Bagi Kang Doi kan udah terkenal lah di Indonesia, salah satu produser yang sukses gitu, bawa beberapa artis besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah pasti telinganya udah nggak perlu diragukan. Pasti juga banyak terima demo-demo yang masuk angin juga kan pasti. Iya kan, ya kan, namanya di Indonesia kan berbagai macam kan. Zaman dulu sih demo segini gitu kan. Iya. Gimana dengerinnya gitu. Gitu. Belum bercampur sama mood lagi. Nah, Iya. jadi memang menurut aku di 2025 ini musisi itu memang harus smart. Harus knowledge-nya mesti beda kayak zaman dulu ya. Pergi ke gunung, ngejeng-ngejeng dapat ide, masuk studio, ngejam, rekaman, beres, bungkus, lempar. Iya. Yang dulu kan begitu ya, pergi ke gunung, dapat ide, ngejeng-ngejeng, masuk studio, rekam, terus lempar. Sekarang mau dipikirin, semuanya dipikirin. Gitarnya dipikirin, bassnya dipikirin. Sudah selesai musiknya, strategi marketingnya dipikirin. Baru kita pergi ke gunung. Mau masuk segmen mana, dipikirin lagi. Iya, Ya kan? benar. Jadi memang sekarang mesti dipikirin segala sesuatu. Timutnya. Jadi memang makin kesini, walaupun pesaing makin banyak, tapi harus makin komprehensif. Iya, bener pesaing makin banyak. Aduh. So tahu aja sih ini Iya, Kang. oke. Jadi memang sebaiknya harusnya kalau kayak gini merokok dulu gitu. Iya daripada. Ya nggak bisa ngerokok. Iya ini aku sampai pakai masker nih. Sigar dong, sigar. Asik. Ya, Sigar rantang. kalau lagi nggak batuk. Ya. Gitu Kang. Minum dulu boleh, minum dulu. Itu prompter nggak diwaro dari tadi. Kasihkan. Kan masih ini dulu. Itu rodas ya. Kita tuh ini terpana gitu. Asik. Sepatu nomor apa sepatu? Terpana ya nggak? Ternyata pandangannya luas ya. Oh, Bapak nggak main film ya? Enggak. Kemarin mau main film dibalik buru ketangkep. Aduh. Gitulah. Tapi punya ini nggak punya brand untuk apa? Ya untuk maksudnya bukan brand si ST12 atau merchandise atau apa gitu? Iya, kita kebetulan aku nggak tahu ya. Mungkin ST12 salah satunya yang punya fans clubnya tertata rapi. Ya. Kita hampir lebih dari 18.000 yang Data tertata, ini ya, data database. yang pakai nomor numerik. Pakai numerik ya? Ya, pakai nomor numerik. Jadi semua data itu kita tertata rapi. Data itu termasuk email, alamat, telepon. Padahal captive market yang bagus itu adalah memanage sebuah fanbase. Ya. Karena orang yang berbisnis retail di komunitas itu secara ekonomi udah paling benar. Karena bicara tentang bisnis retail di dalam komunitas itu orang merem. Kayak kita aja, misalnya kita ngefans The Beatles, ada The Beatles merem, Beli aja ya? pasti beli. Iya benar. Gitu. Dan itu yang membuat nafasnya sebuah band akan panjang. Betul. Kalau ngandalin manggung kan tergantung dari siklus lagu.
Kalau lagunya sudah nggak terlalu populer, drop. Nah, yang merchant itu yang membuat napas kita jadi panjang. Sampai sekarang masih Masih banyak. masih STST masih. Apa aja tuh? Kaos, topi, baju, aku bikin juga stick drum, Stick drum. kaos, topi, baju. Ini sekarang juga ada rencana mau bikin vinyl. Vinyl, cuman ya itu mesti kerjasama juga dengan pemilik publishing sebelumnya juga, Ya, mesti ya. kita discuss gitu. Nah, mengenai publishing gimana, Ra? Maksudnya? Menurut Kang Pepep gimana nih publishing di Indonesia? Iya, kebetulan Bapak kan sekarang punya 2 PT, ada PT 12 Suara Nada, itu agregator dan label. Satu lagi Garputala Suara Cipta atau bergerak di bidang publishing. Garputala ya. Bagus juga namanya ya. Garputala Suara Garputala Cipta. tuh publishing. Publishing. Kalau yang label Labelnya itu 12 Suara Nada. 12 orang ada. Biasa narsis 12. Semua 12. 12. Jadi kalau kita bicara tentang kita bedah tentang sedikit publish ini agak panjang sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya seorang pencipta lagu tuh banyak hak-hak dan sumur-sumur pintu uang untuk royalti mereka. Publishingnya salah satunya adalah menjaga tentang hak cipta dari pencipta lagu. Yang dia comot dari publishingnya adalah digital. Itu udah pasti. Makanya dalam publishing ini dia punya satu engine yang kita sebut namanya CMS. Dia akan mengkolek yang punya nada yang sama. Dia akan mengkolek ke seluruh yang sifatnya digitalize. Bentar, publishing Kang Pepep udah ada CMS ya? Ada CMS. Jadi publishing ini memang tugasnya seperti itu untuk menjaga copyright dari si artis lagunya. Iya. Nah, jadi misalnya ada Kang Wira punya lagu masuk di publishing, lagunya tuh nanti kita detect. Iya. Detect lagu nadanya semua, selesai kita detect, udah dia jadi watchdog, jadi anjing pelacak, ngawasin ke seluruh digital. Ada beberapa CMS yang untuk kawasan Indonesia aja, ada yang worldwide, kayak Universal tuh worldwide, dia ngawasin. Nah sebenarnya kan nggak banyak orang tahu bahwa musisi tahu, maksudnya nggak banyak musisi tahu. Dia pikir dengan dengan adanya media YouTube mereka sudah merasa happy dan menggantikan sebagai media mainstream kayak TV. YouTube kan sekarang udah menggantikan kayak TV kan. Iya, Semua udah Nah, diganti. dengan adanya YouTube, para musisi udah happy. Padahal di situ hati-hati, banyak publishing nakal yang tiap hari kerjanya buka laptop, buka YouTube, dia ngecek ini jualannya bagus, dicek sama dia. Belum ada yang klaim publishingnya. Dia klaim diam-diam nggak akan pernah tahu itu musisi sampai kapanpun. Iya. Jadi sebaiknya kalau dia mau edarkan itu, daftarkan dulu ke publishing. Publishing akan jaga baik dari low right-nya, baik dari digital royalty-nya dia akan jaga. Jadi publishing sangat bermanfaat dan sangat banget membantu buat para pencipta lagu khususnya. Karena publishing urusannya pencipta lagu kan. Iya. Jadi jangan happy dulu ada YouTube main upload. Kalau tiba-tiba ada publishing yang ngerasa bahwa ini royaltinya pendapatannya Bagus gitu bagus, dia klaim, ya pencipta lagu nggak akan pernah tahu sampai kapanpun. Dia akan tahu apabila si pencipta lagu itu akan kerja dengan publishing. Iya. Baru publishing akan ngecek, ada yang ngeklaim, baru ketahuan. Akan ada konflik digital kan? Iya. Nantinya baru ketahuan. Kalau nggak dia cek, nggak akan pernah tahu sampai kapanpun. Oh, Ya. buat pelajaran tuh. Gitu. Benar buat para Sayang karena aku punya cita-cita di sisa umur, di target umur kita nih, pengen udah saatnya pencipta lagu dan musisi itu sejahtera. Sudah seharusnya itu. Kalau kita pergi ke Eropa misalnya, kita ketemu orang gitu di sana, apa pekerjaanmu? Oh, saya arsitek. There is not Spesial, nothing, something special gitu loh. Oh, kerja kamu apa? Saya sipil, biasa. Tapi kalau kita bicara I'm musician, dia tuh sangat respect. Sebab musisi itu adalah salah satu talent yang nggak dipunyai semua orang. Kalau kita mau belajar arsitek, ya ada sekolahnya, enggak. Tapi kalau bicara tentang musik, mau sekolah di Yamaha kalau nggak punya bakat mah tetap aja berbeda gitu loh. Berbeda, iya. Oke, dia belajar sekolah di Yamaha, dia belajar wah mungkin jago, tapi feel-nya, rasanya, terus touch-nya akan berbeda dengan orang yang punya bakat, dan waktunya juga kalau orang punya bakat tuh lebih cepat gitu. Dan makanya nggak semua orang bisa jadi musisi. Jadi berbahagialah orang-orang yang mencintai yang punya bakat sebagai seniman atau musisi.
Dan pencipta lagu ya. Ya, apalagi pencipta lagu. Panjang juga nih. Panjang juga. Cuman yang penting kita nggak akan nggak akan di head. Biasanya tempat-tempat yang lain kan, kalau bintang tamu lagi ngomong jangan dipotong dong hostnya katanya. Dikit aja, dikit. Iya dikit aja, Potong dikit. Soalnya suka lupa gitu. Iya lupa juga. Iya, 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 bener. betul. Ngomong Yang nanya ditanya apa gitu ya. Lupa aja. Oh ini potong dulu dikit gitu. Tapi masih nyambung juga Terus kan. polemik yang belakangan terjadi nih, pandangan Om Pepep gimana nih? Tentang apa dulu? Banyak nih. Itu yang ribut-ribut itulah.